Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Ferdi Ewaldo Johan dari kelompok 3. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai proses scheduling. Nah, jadi proses scheduling itu apa sih? Jadi proses scheduling itu adalah mekanisme yang digunakan oleh sistem operasi atau operation system untuk menentukan proses mana yang akan dieksekusi oleh CPU pada kurun waktu tertentu. Nah, bayangkan CPU itu sebagai chef di restoran yang sedang sibuk-sibuknya nih. Jadi kan chefnya itu harus bisa memprioritaskan makanan mana dulu yang akan dihidangkan dan dimasak biar lebih optimal nanti kerjanya. Nah, mungkin kalau dari code mungkin akan saya perlihatkan sekilas saja ya. Jadi kita menggunakan bahasa C++ dengan bantuan library Raylib. Mungkin bakal sekilas saja karena kita akan menitik beratkan ke konsep nanti di dan simulasinya. Hmm, ya, kurang lebih itu code-nya. Mungkin kita langsung lihat-lihat aja ke simulasinya ya. Nah, jadi ini UI sederhana ya yang dibuat oleh saya dan teman-teman saya. Jadi, mungkin balik lagi, kenapa sih proses scheduling itu penting untuk sebuah OS? Nah, proses scheduling itu penting untuk sebuah OS itu dikarenakan proses scheduling ini akan memaksimalkan penggunaan CPU. Ya, dan juga dia akan meminimalkan waktu waktu menunggu pengguna. Jadi respon time ya. Dan juga dia bakal memaksimalkan jumlah proses yang selesai per satuan waktu lah dalam kurun waktu tertentu. Mungkin bisa langsung mungkin sebelumnya itu sebenarnya algoritma untuk proses scheduling itu ada banyak ya. Cuman pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tiga algoritma dasar yaitu FCFS atau First Come First Serve. Yang kedua adalah SCV yaitu Shortest Job First. Yang ketiga adalah Round Robin. Nah, mungkin tanpa lama-lama lagi kita langsung menuju ke algoritma pertama saja, yaitu First Come First Serve atau FCFS. Hmm, nah, jadi seperti yang bisa dilihat kita bisa menambah proses dan juga mendelete proses. Jadi pada demo kali ini kita pakai 4 proses saja, yaitu proses 0 sampai proses 3. Kita langsung start. Nah, seperti yang tampak pada gancaknya itu, jadi sesuai dengan namanya first come first serve. Jadi algoritmanya ini akan menjalankan proses dengan arrival time yang pertama. Jadi ibaratnya kalau di bank itu kan siapa datang duluan, siapa yang akan dilayani duluan kan. Nah, first come first serve itu sama persis konsepnya dengan hal seperti itu. Jadi dapat dilihat proses nol itu arrival time-nya duluan akan diproses terlebih dahulu, dilanjutkan oleh proses 1, 2, dan 3. Nah, seperti yang bisa tampak di sini proses 0, 2, arrival time-nya 2, proses 1 arrival time-nya 2, proses proses 1. Proses 2 arrival time-nya 12, proses ketiga arrival time-nya 13. Nah, sebenarnya setiap algoritma itu memiliki karakteristik masing-masing ya. Jadi pada FCFS ini karakteristiknya itu ya, jadi ada yang namanya non-preemptive. Non-preemptive itu jadi sekali proses udah dimulai, dia tidak bisa diganggu gugat lagi sampai proses tersebut selesai. Dia tidak bisa diganggu di tengah-tengah. Nah, mungkin karakteristik yang lain dari FCFS itu bisa dibilang simpel banget ya. Jadi mudah diimplementasikan dan dipahami. Nah, setiap algoritma pastinya datang dengan kelebihan dan kekurangan. Nah, tapi mungkin kalau untuk kelebihan kekurangan kita bakal bahas agak belakangan aja setelah saya menjelaskan kedua yang lain, algoritma lainnya. Nah, selanjutnya ada algoritma Shortest Job First atau SJV. Sesuai namanya, Shortest Job First, yaitu dia akan memilih proses dengan burst time yang paling pendek dulu untuk dieksekusi. Jadi, kalau mungkin analoginya itu kalau di dunia nyata, mirip teman-teman misalnya lagi di Superindo atau supermarket deh, bakal memilih antrian yang paling cepat. Mungkin kita bakal hmm, langsung aja coba deh ya. Shortest the first. Nah, langsung coba gini aja deh. Nah, jadi seperti yang bisa dilihat di gancak tersebut, proses satu itu duluan dieksekusi sebelum proses nol. Nah, sesuai dengan yang saya bilang tadi, SCV itu shortest job first, bisa dilihat di sini arrival time-nya itu berbarengan ya. Arrival time-nya itu berbarengan, tapi burst time-nya itu lebih pendek dari proses satu. Nah, makanya yang dijalankan itu adalah yang proses satu terlebih dahulu. Nah, balik lagi, setiap algoritma itu ada karakteristik.
masing-masing ya karakteristik yang simple saja. Nah, jadi SDV ini sebenarnya ada yang preemptif dan juga non preemptif. Ya, balik lagi seperti tadi, non preemptif itu sekali mulai dieksekusi prosesnya itu tidak bisa dihentikan sama sekali. Karakteristik lain dari em, algoritma ini mungkin dia itu lebih optimal dalam memberikan average waiting time itu yang lebih minimum sih. Jadi dia lebih optimal aja untuk respon time-nya dan waiting time-nya lebih minimum dan lebih kecil dibandingkan dengan first come first serve tadi. Hmm, Mungkin setelah itu kita bakal langsung lanjut ke round robin. Nah, round robin ini apa sih? Nah, sebelum saya coba, mungkin saya akan jelaskan terlebih dahulu. Jadi round robin ini adalah algoritma preemptif yang memberikan setiap proses itu waktu eksekusi yang sama. Jadi dia itu memiliki parameter ya yang bernama time quantum. Nah, jadi eh, time quantum ini adalah penentu atau variabelnya itu untuk setiap proses itu bakal dieksekusi berapa kali dulu sih. Jadi dia bakal bergiliran gitu. Jadi setiap proses itu mendapatkan gilirannya yang sama. Nah, karakteristiknya itu balik lagi tadi preemptive. Jadi proses ini bisa di stop di tengah-tengah walaupun proses itu sedang berada bisa di stop lalu dilanjutkan dengan proses yang lain. Baru nanti dilanjutkan ke urutan yang lebih belakang. Nanti kita coba lihat langsung saja. Karakteristik lain mungkin dari dua sebelumnya itu yang ketiga round robin ini yang memakai time quantum atau ada variabel eh, ke apa ada variabel yang lain lah selain arrival time dan burst time. Hmm, Mungkin kita langsung coba lihat aja. Jadi round robin ini kita pakai time quantum 5. Time quantum 5. Oke, boleh gini saja. Nah, seperti yang bisa dilihat di Gantt, dia menjalani proses nolnya itu selama 5 detik terlebih dahulu. Dilanjutkan ke proses satu. Jadi proses satu itu karena cuma 3 detik, ya sudah setelah 3 detik dia bakal berganti ke proses 2. Nah, proses 2 itu kan tadi 20 detik burst time-nya. Nah, jadi makanya em, setelah proses 2 5 detik diganti ke proses 3. Sudah 5 detik ganti lagi ke proses nol, dilanjutin ke proses 2 3 2 3 2 3 sampai semua arrival time-nya habis. Nah, pastinya kita mulai bahas tentang kelebihan dan kekurangan deh dari setiap algoritma. Kalau yang round robin ini jelas kelebihannya itu fair banget pembagiannya untuk setiap proses. Jadi respon time-nya juga good untuk interactive system ya. Jadi dia juga gak ada starvation, gak ada predictable execution. Nah, mungkin kalau apa sih starvation dan juga non predictable execution. Nah, jadi starvation itu proses panjang itu eh, bisa nggak pernah dieksekusi. Jadi kalau prosesnya terlalu panjang dia bisa nggak ada kemungkinan tidak dieksekusi. Misalnya, oh, yang tadi deh shortest job first. Nah, jadi shortest job first itu kelebihannya itu optimal di minimum average waiting time-nya. Jadi optimal banget untuk batch system dan mengurangi convey effect. Nah, tapi kekurangannya balik lagi tadi adanya starvation. Jadi proses panjang itu memiliki kemungkinan untuk tidak dieksekusi. Dan dia itu dan sulit banget kan untuk memprediksi burst time gitu. Jadi kalau misalnya ada proses yang panjang itu tidak fair. Nah, kalau untuk eh, first come first serve itu kelebihannya itu satu simple, simple banget, sederhana dan mudah diimplementasikan. Tidak ada starvation, semua proses itu pasti dapat dieksekusi. Ya mungkin itu aja sih kalau kelebihannya. Tapi kalau kekurangan di first come first serve itu ada convey effect. Nah, convey effect itu proses pendek nih, tapi harus menunggu proses panjang terlebih dahulu. Misalnya yang arrival time-nya di belakangan, tapi prosesnya cuma lebih singkat 3 detik maybe. Tapi harus terpaksa menunggu yang proses time-nya lebih lama. Misalnya di proses satu itu arrival time-nya itu lebih duluan, tapi burst time-nya itu 20 detik. Nah, kan harus menunggu dulu. Ya itu sih kekurangan dari first come first serve. Otomatis kan waiting time-nya juga tinggi banget ya, karena dia itu ya menurut aturan. Nah, kalau untuk round robin juga pastinya ada kelebihannya. Jadi kelebihannya itu fair untuk proses-prosesnya dapat dieksekusi semua, respon time baik, tidak ada starvation, eksekusi juga bisa dipredictable. Nah, kekurangannya itu average waiting time bisa lebih tinggi dari SDV tergantung time quantum yang kita pakai. Dan juga burst time-nya kan bakal berganti-ganti terus. Jadi ya performance otomatis kan performance-nya itu tergantung dengan time quantum. Untuk kelebihan kekurangan mungkin kurang lebih seperti itulah. Jadi mungkin kalau mau disimpulin bandingin dan dianalisa itu dari segi waiting time deh. Waiting time mungkin SJV itu tetap paling
minimum ya, paling optimal deh. Kalau untuk FCFS itu kan bergantung pada urutan arrival. Kalau round robin itu ya tergantung time quantum. Jadi dia ya moderate-moderate saja. Respon time, respon time pasti paling bagus round robin ya. Jadi eh, semua prosesnya itu cepat responnya, dan yang kedua itu disusul sama SCV. Jadi good untuk proses pendek, tapi kalau untuk proses panjang ya patut dipertanyakan lah. Selanjutnya FCFS, hmm, jika ada proses panjang di depan sih patut dipertanyakan juga, harusnya poor. Kalau untuk fairness by proses-proses, round robin sih paling fair, most fair ya. Yang kedua pasti ya FCFS, dia kalau untuk urutan sih fair banget ya. Cuman kalau optimal sih, hmm, mungkin nggak begitu optimal. SCV itu unfair banget untuk proses panjang karena balik tadi ada starvation, ada kemungkinan tidak bisa dieksekusi. Nah, kalau untuk complexity udah jelas ya, pastinya FCFS number one, simple, nggak neko-neko, udah selesai gitu aja. First come first serve sesuai namanya. Yang kedua itu SCV, perlu prediksi arrival time-nya, karena kalau arrival time-nya terlalu lama, hmm, balik lagi ada starvation tadi. Nah, yang paling bisa dibilang paling rumit ya dari antara tiga ini ya, itu round robin karena perlu timer. Sebenarnya ya di luar ketiga algoritma ini ada algoritma-algoritma lain yang lebih kompleks, lebih modern, lebih advance. Tapi untuk simulasi kali ini kita cukup pakai yang dasar-dasar aja. Tidak perlu yang begitu advance, tapi tidak mengerti konsep dasar. Ya, tapi mungkin segitu saja sih mm, yang bisa saya sampaikan dari simulasi dan presentasi kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya izin tutup presentasi kali ini. Terima kasih banyak bagi yang sudah menyimak. Bye-bye.